Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Bab 921, di mana kesalahanku? Jiang Fan tersenyum kecil, senyumnya hangat dan ramah. Dia benar-benar tampak seperti seorang kakak yang mudah didekati. Seharusnya kau mengatakannya lebih awal. Seberapa mudah untuk keluar? Tutup matamu, dan aku akan membawamu keluar. Kesadarannya pertama kali menarik diri dari artefak penyimpanan spasial. Dia mundur beberapa langkah, menjaga jarak yang cukup antara dirinya dan orang lain. Dengan pikirannya, sebuah telur raksasa berwarna abu-abu gelap, yang bentuknya seperti batu besar, muncul entah dari mana di tengah kerumunan. Anak pemberontak merasa bahwa dirinya benar-benar telah dibebaskan. Dia sangat gembira. Saya keluar. Akhirnya aku keluar. Vampir kecil, tuan muda ini ada di sini untuk menyelesaikan urusan denganmu. Dia memikirkan hal itu dalam hati. Kekuatan yang telah dia kumpulkan sebelumnya menghantam keras cangkang telur itu. Retakan. Di tengah suara retakan yang dahsyat, telur raksasa ini, yang telah ada selama setidaknya 1000 tahun, akhirnya terbelah menjadi dua. Dari dalam cangkang telur, kabut putih berbau harum mengepul keluar. Di tengah kabut, bayangan hitam kecil yang gemuk, seukuran kilin kecil, berdiri tegak. Lengannya disilangkan di depan dada, dan kakinya dibuka sedikit. Ia memancarkan aura dominasi absolut. Ia mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Akhirnya aku keluar. Hahaha. 1000 tahun. Dingin sombongku akhirnya lahir. Aku ingin langit ini tak lagi memandang rendah diriku. Aku ingin dunia ini tak lagi memiliki suara-suara yang menentangku. Saya ingin semua orang yang menyakiti saya hidup dalam pertobatan. Ia menunjuk ke langit dan tertawa. Akhirnya, ia menunjuk Jiang Fan. Dan kamu, Jiang Fan, vampir kecil, kau akan menjadi orang pertama yang bertobat. Saat kabut putih menghilang, keturunan dari seorang bijak agung yang tak terkalahkan, yang berbicara tentang langit dan bumi dengan setiap napasnya, menampakkan wujud aslinya. Itu adalah bayi, tingginya hanya 1,5 kaki, dengan sisik hijau di tubuhnya, 2 tanduk naga kecil di kepalanya, dan 2 kumis emas di sudut mulutnya. Alasan mengapa ia disebut bayi adalah karena ia benar-benar telanjang. Tubuh bagian atas dan 2 kakinya yang pendek telanjang, hanya popok kain yang melilit bagian bawahnya. Wajahnya yang gemuk dan bulat tampak tegang. Cakar naga kecil menunjuk ke arah Jiang Fan. Matanya yang hijau zamrud terbelalak lebar, tampak sangat garang. Dasar vampir mati, tahukah kamu hari-hari seperti apa yang kualami akhir-akhir ini? Tahukah kau betapa sakitnya aku? Tahukah kau berapa kali aku mencabik-cabikmu dalam pikiranku? Apakah kamu tahu semua ini? Jiang Fan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Aku sama sekali tidak tahu apa-apa. Anak pemberontak itu mendengus, lalu, tahukah kau di mana kesalahanmu? Kesalahanmu telah memprovokasi tuan muda ini. Aura yang kuat menyebar dalam tubuhnya. Itu jelas telah mencapai aura Kaisar Iblis satu bukaan. Tahukah kamu apa ini? Alam Kaisar Iblis. Alam Kaisar Iblis yang bisa melubangi 99 tubuhmu hanya dengan 1 jari. Katakan padaku, apakah kamu takut? Jiang Fan menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak takut. Seseorang melindungiku. Anak pemberontak itu tertawa terbahak-bahak, melindungimu. Siapa yang bisa melindungi seseorang di hadapan sikap dinginku yang sombong? Bahkan Raja Surgawi pun tidak akan mampu. Mulut Jiang Fan berkedut, anak pemberontak. Tidakkah kamu ingin melihat-lihat dulu sebelum berbicara? Apakah ada orang lain di sekitar? Sekalipun ada, aku tidak takut. Ia melihat sekelilingnya, baru kemudian menyadari bahwa ada banyak orang yang berjalan ke arahnya. Mereka tampak berkumpul untuk menonton dengan penuh minat. Si anak pemberontak masih membusungkan dadanya, tubuh mungilnya memancarkan aura meremehkan dunia. Dingin sombongku tidak membunuh orang tak bernama. Sebutkan nama kalian satu persatu. Master Pavilion Tianji, jiwa baru lahir satu bukaan, Yun Tianzu. Oh, ada ras manusia jiwa baru lahir di sini. Kepala anak pemberontak yang terangkat dengan bangga itu menunduk sedikit. Jiwa baru yang berbuka satu, itu bukan apa-apa.
Peri Qianlan mengamatinya dan berkata, pemujaan api, jiwa baru lahir dua bukaan. Si anak pemberontak menggigil, lengannya yang disilangkan tanpa sadar terjatuh. Dua bukaan itu masalah besar, ya. Pria di sebelahmu itu, ya, kamu, jangan melihat sekeliling, sebutkan namamu. Yang mulia Yun Huo menunjuk dirinya sendiri, saya. Pemujaan api, jiwa baru lahir dua bukaan, apakah Anda punya instruksi? Pupil mata anak pemberontak bergetar, dan tubuh kecilnya menggigil. Jiwa baru dua bukaan lainnya. Kapan begitu banyak jiwa baru lahir muncul di sekitar vampir kecil? Ia menelan ludah dan berkata, aku tidak sedang berbicara tentangmu. Aku sedang berbicara tentang wanita tua di sebelahmu. Ya, kamu yang berpakaian abu-abu. Aku sudah lama tidak menyukaimu, selalu tertawa di sana. Apa yang kamu tertawakan? Jika kau punya nyali, sebutkan namamu, dan mari kita bertarung satu lawan satu. Raja Asura Ayu tertawa serak, wanita tua ini adalah Raja Asura Ayu, alam transformasi roh. Transformasi roh. Anak pemberontak itu begitu ketakutan hingga pupil matanya melebar, lalu ia tersandung dan jatuh ke tanah. Wajah kecilnya pucat pasi, dan keringat mengalir di dahinya. Kepalanya berdengung. Apa yang sedang terjadi? Seseorang, beritahu aku apa yang terjadi. Mengapa bahkan seorang ahli alam transformasi roh muncul? Ia memandangi cangkang telur yang pecah, gemetar saat mencoba merangkak kembali ke dalamnya. Di luar terlalu berbahaya, aku ingin kembali ke dalam kulit telur. Ia baru saja merangkak dua langkah ketika seseorang menghalangi jalannya. Itu adalah vampir kecil, dengan setengah senyum di wajahnya. Jadi seperti ini penampilanmu. Jiang Fan mencubit wajah kecilnya yang gemuk. Anak nakal, kau panggil aku apa tadi? Si anak pemberontak benar-benar mengubah sikap dominannya, matanya berair dan tampak menyedihkan. Tentu saja aku memanggilmu kakak. Jiang Fan menepuk bagian belakang kepalanya sambil setengah tersenyum. Ceritakan lagi, hari-hari seperti apa yang telah kamu jalani akhir-akhir ini. Anak pemberontak itu memeluk telapak tangan Jiang Fan dan menggosok wajah kecilnya ke telapak tangan itu. Setiap hari aku minum saripati sumber air, tidur saat kenyang, makan saat bangun. Kakakku menyayangi dan melindungiku, aku menjalani hidup yang sangat bahagia setiap hari. Hehehe. Jiang Fan mencubit hidung kecilnya, lalu tertawa jengkel, kamu baru saja bertanya apakah aku tahu aku salah. Jawab aku, di mana kesalahanku? Anak pemberontak itu tampak menyedihkan, seolah-olah telah dicubit dengan menyakitkan, dan berkata dengan suara kekanak-kanakan. Bagaimana mungkin Big Brother bisa salah? Tentu saja, ini salahku. Benda seperti anjing ini, ekspresinya berubah lebih cepat daripada membalik buku. Ayu senior, ambilkan lebih banyak anggur dan mari kita lanjutkan minum. Mari kita panggang keturunan roh sejati ini sebagai lauk. Anak pemberontak itu ketakutan setengah mati dan segera memeluk lengan Jiang Fan sambil berkata, kakak, aku salah, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong ampuni aku akan memberimu darah roh sejati, aku akan memberimu harta karun ajaib. Tolong jangan makan aku. Sambil memohon, air mata mengalir di wajahnya. Jiang Fan tidak mempercayainya. Anak pemberontak ini sangat licik dan sama sekali tidak dapat dipercaya. Akan tetapi, memakannya tentu saja hanya untuk menakutinya. Tak peduli apapun, darah roh sejati dan beberapa harta karun ajaib yang diberikan anak pemberontak kepadanya sangatlah membantunya. Dia masih harus mengingat kebaikan ini. Senior Ayu, bagaimana seharusnya keturunan roh sejati ini diperlakukan? Apakah Anda punya saran bagus, senior? Dia tidak sanggup membunuhnya, tetapi dia juga tidak bisa mengendalikannya jika dia tidak melakukannya. Jika dia memberi anak pemberontak ini kesempatan sedikit saja, kemungkinan besar dia akan menggigitnya. Raja Asura Ayu memandang anak pemberontak itu dengan penuh minat. Telapak tangannya yang tua mengelus tubuhnya, dan sekilas keterkejutan tampak di matanya. Fisik roh sejati yang begitu murni, mewarisi setidaknya 40% esensi ibunya. Itu jauh lebih banyak dari apa yang diwarisi tuan muda kita dari garis keturunan ibunya. Di masa depan, ia pasti akan mampu tumbuh menjadi eksistensi setingkat Sage Agung. Setelah berpikir sejenak, dia merenung, Jiang Fan, apakah kamu berani membangkitkan roh sejati? Hewan peliharaan roh.
Bab 922, Trik untuk Permen. Hah? Jiang Fan terkejut dan menunjuk ke arah anak pemberontak, sambil berkata, "Kau ingin aku mengangkatnya?" Orang ini menghabiskan seluruh waktunya di dalam cangkang telur sambil memikirkan bagaimana cara menghadapiku. Apa jadinya kalau aku menyimpannya di sampingku? Saya tidak ragu bahwa jika suatu hari saya terjatuh ke dalam lubang, lubang itu tidak hanya akan menolak untuk menarik saya keluar, tetapi juga akan menemukan tutup untuk menutup lubang itu. Raja Asura Ayu tersenyum, "Tentu saja, aku punya cara untuk membuatnya patuh padamu." Di antara warisan yang ditinggalkan oleh Tuan Tua, ada serangkaian teknik khusus untuk memperbudak makhluk hidup. Orang bijak agung dari ras manusia, roh sejati dari ras Yao, dan kaisar surgawi dari alam neraka, semuanya dapat diperbudak. Bahkan roh sejati dapat diperbudak. Harus saya katakan, metode alam neraka benar-benar mendominasi dan jahat. Tentu saja, Jiang Fan tidak akan menolak, dan dia mengangguk berulang kali, berkata, "Karena ia bisa sepenuhnya diperbudak, apa yang perlu kutakutkan?" Raja Asura Ayu berkata penuh arti, "Apakah kamu tidak takut anggota klannya akan datang mencari masalah?" Jiang Fan menatap anak pemberontak itu dan berkata, "Jika ia memiliki anggota klan, ia tidak akan terjebak di bawah ibu kota kuno 9 dinasti selama ribuan tahun." Jiang Fan benar-benar tidak punya alasan untuk menolak hewan peliharaan roh yang dapat tumbuh menjadi roh sejati. "Baiklah, aku akan membantumu memperbudaknya. Tapi istrimu harus terlebih dahulu mempelajari metode perbudakan dari warisan Tuan Tua. Jika kamu merasa tidak nyaman membawa keturunan roh sejati ini bersamamu, kamu bisa meninggalkannya di sini. Itu tidak akan menimbulkan masalah. Dengan kata lain, tidak sekarang. Ini membutuhkan waktu." Jiang Fan tidak keberatan, menangkupkan tangannya dan berkata, "Kalau begitu saya akan merepotkan senior. Yuran juga harus bekerja keras." Su Yuran sudah menantikan warisan Kaisar Asura, dan mendengar bahwa dia juga dapat membantu Jiang Fan memberinya lebih banyak motivasi. "Suamiku, jangan khawatir, aku akan berusaha sekuat tenaga membantumu memperbudak roh kecil sejati ini." Mendengar hal itu mata anak pemberontak langsung berkaca-kaca. Sudah berakhir. Sudah sepenuhnya berakhir. Kalau dia tahu hal ini, lebih baik dia tetap bersembunyi di dalam kulit telur. Jiang Fan tersenyum dan mengelus kepalanya, "Bukankah kau berulang kali memanggilku kakak? Jangan khawatir, sebentar lagi kamu akan bisa memanggilku kakak selamanya." Wah! Si anak pemberontak tidak dapat menahan diri dan menangis terseduh-seduh. Jiang Fan tersenyum, mengambil jari kelingkingnya, memotongnya, dan memeras sisa darah roh sejati yang dibutuhkan. "Baiklah, kali ini aku hanya menginginkan darah rohmu yang sebenarnya. Aku tidak akan mengambil harta ajaib itu." Suasana hati anak pemberontak sedikit membaik, dan tangisannya berhenti. "Siapa yang tahu?" Jiang Fan menambahkan kalimat lain, "Pokoknya, kau dan harta ajaib itu akan menjadi milikku nanti." Wah! Anak pemberontak itu menangis makin keras. Setelah mengatasi bahaya tersembunyi, Jiang Fan merasa benar-benar rileks. "Yuran, berkultivasilah dengan baik." Dia memegang tangan Su Yuran, mengucapkan selamat tinggal terakhir. Mata Su Yuran yang jernih dipenuhi air mata saat dia berkata, "Suamiku, harap berhati-hati dalam segala hal." Keduanya melambaikan tangan dan berpisah dengan enggan. Setengah hari kemudian, mereka kembali ke depan susunan teleportasi. Master Pavilion Tianji merasakan kelegaan. Dia berdiri di formasi, melihat kembali ke lapisan ke-10, kesedihan samar di matanya. Ini adalah tempat di mana para pendahulu yang tak terhitung jumlahnya telah bertempur. Dia tidak tahu tahun berapa saat dia kembali nanti. Jiwa pahlawan leluhur, Tianzu pasti akan kembali ke tempat ini di lain hari. Dia membungkuk dalam-dalam, lalu mengaktifkan formasi. Jiang Fan menatap ke arah tanah terlarang, matanya pun dipenuhi harapan baik. "Guru, suster pelukis hati meminta saya untuk bertanya apakah Anda masih akan pergi ke ruang tersembunyi yang berisi harta sihir spasial dan sebuah boneka. Jika kamu pergi sekarang, kamu tidak akan punya kesempatan lagi nanti." Jiang Fan berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya sedikit, "Lupakan saja. Mari kita tinggalkan sesuatu yang bisa kita nanti-nantikan di masa depan."
Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang secerdas Wu Manyu tidak menyadari bahwa akan sulit untuk melangkah dengan mudah ke lapisan ke-9 dan lapisan ke-10 lagi. Sekalipun ada harta karun di dalamnya, dia mungkin sudah menjarahnya habis-habisan. Pelukis hati menerima masukan dari Kilin kecil dan mengerucutkan bibirnya. Dia bergumam dengan suara yang hanya dia sendiri yang bisa mendengarnya. Sayang sekali kalau begitu. Awalnya aku ingin menggunakanmu untuk mengambil separuh sisa penghitungan harimau di dalam. Jumlah harimau selalu berpasangan. Hanya ketika keduanya digabungkan mereka dapat memobilisasi ribuan pasukan dan kuda. Makhluk neraka setelah melihat jumlah harimau secara lengkap harus menaati perintah dan tidak berani melawan. Termasuk mereka yang ada di lapisan ke-11. Di tanah. Wakil Master Pavilion, pengurus, dan murid, yang masih belum pulih dari keterkejutannya, bergegas maju. Banyak orang terluka, dan beberapa orang tewas karena menyentuh kristal hitam itu. Biaya eksplorasi ini sangat besar. Melihat hal ini, Master Pavilion Tianji menjadi lebih tegas dalam keputusannya. Pavilion Tianji harus mengalami perubahan. Karena semua orang sudah hadir, dia menarik napas dalam-dalam dan mengumumkan, saya punya 2 berita untuk diberitahukan kepada semua orang. Satu berita adalah bahwa Underground World akan ditutup secara permanen mulai hari ini. Misi Pavilion Tianji untuk menjelajahi dunia bawah tanah telah berakhir. Mendengar ini, semua orang gempar. Beberapa murid yang biasanya biasa-biasa saja diam-diam pindah ke bayangan dan secara misterius mengirimkan informasi ke dunia luar. Berita lainnya adalah kita akan memindahkan seluruh sekte ke negara besar Taichang. Murid-murid yang bersedia mengikuti aku dan memulai hidup baru, tinggallah. Bagi mereka yang enggan pergi, aku akan mengambil sebagian sumber daya dari Departemen Keuangan dan memberimu hadiah yang berlimpah. Putuskan apakah akan tinggal atau pergi sebelum matahari terbenam. Pengumuman yang tiba-tiba itu merupakan kejutan besar bagi anggota Pavilion Tianji. Kebanyakan orang bahkan tidak menyadari apa artinya ini. Hanya sebagian kecil saja yang mengerti. Pavilion Tianji lama dibubarkan. Master Pavilion Tianji menekan emosi di hatinya dan berkata, selanjutnya, poin prestasi dari eksplorasi ini masih berlaku. Kamu boleh menggunakan poin prestasimu untuk pergi ke perbendaharaan dan menukarkannya dengan apa yang kamu butuhkan. Setelah berbicara, dia menemani Perikian Lan dan Yang Mulia Yun Huo pergi terlebih dahulu. Jiang Fan tidak berani menunda. Dia segera berangkat ke kantor perbendaharaan, di mana pejabat yang sama dari terakhir kali menjaganya. Melihat Jiang Fan, dia tersenyum kecil, kamu lagi. Apa yang ingin kamu tukarkan kali ini? Jiang Fan mengeluarkan token murid Pavilion Tianji, menyerahkannya kepadanya, dan berkata, saya masih tidak tahu berapa banyak poin pahala yang saya miliki. Tolong susah payahkan Steward untuk memeriksanya terlebih dahulu. Pada lapisan ke-9, dia menjelajahi 3 gua abadi, ditambah 10.000 poin pahala untuk melacak jejak binatang buas neraka. Totalnya harus mendekati 20.000 poin prestasi. Setelah memasuki lapisan ke-10 dan melintasi begitu banyak ruang yang belum pernah dijelajahi para pendahulu, poin pahalanya pun pasti cukup besar. Sang pengurus tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, berapa banyak tempat tersembunyi yang kau temukan. Kamu bahkan tidak bisa memperkirakan nilai rata-ratamu. Dia tersenyum saat mengambilnya dan meletakkannya pada artefak batu giok yang berlekuk. Segera, serangkaian angka perlahan muncul. Dimulai dengan angka 1, diikuti oleh angka 0 yang tak terhitung jumlahnya. Itu memenuhi seluruh artefak giok, tidak dapat menampilkan rangkaian angka secara penuh. Sang pengurus tertegun, mengambil token murid, dan meletakkannya kembali, tetapi hasilnya tetap sama. Apa-apaan ini, bagaimana artefak sihir deteksi bisa rusak? Tepat saat itu, Master Pavilion Tianji, Peri Qianlan, dan Yang Mulia Yun Huo datang terlambat setelah mendiskusikan sesuatu. Tuan Pavilion, artefak giok ini rusak. Sang pengurus segera menunjukkannya kepada mereka bertiga, termasuk Master Pavilion Tianji. Sudut mulut ketiganya berkedut. Master Pavilion Tianji berkata, artefak giok itu tidak rusak. Jiang Fan lah yang menghancurkan poin prestasi Pavilion Tianji System. Menurut peraturan Pavilion Tianji, suatu ruang dengan keliling ratusan zang dapat ditukar dengan 3.000 poin pahala.
Jiang Fan berjuang dari tanah terlarang ke sekitar formasi, melintasi lebih dari separuh lapisan ke-10. Kemudian dia berjuang dari lapisan ke-10 menuju area terdalam, melintasi seluruh lapisan ke-10 lagi. Berapa banyak tempat yang telah ia jelajahi? Dia berkata tanpa daya, tidak perlu memeriksa poin Jiang Fan. Biarkan dia memilih apapun yang dia inginkan di perbendaharaan. Bahkan jika dia mengosongkannya, dia masih akan memiliki poin prestasi yang tersisa. Namun, Peri Qianlan menjadi cemas. Dia secara pribadi telah menyaksikan Jiang Fan mengekstrak darah Saripati anak pemberontak. Jelas, Jiang Fan juga tahu betapa berharganya benda ini, dan dia mungkin sedang mengincar sebotol darah roh sejati itu. Memikirkan hal ini, dia memaksakan senyum palsu, seperti orang dewasa yang menipu anak kecil demi permen. Jiang Fan, bagaimana kalau aku menukar wawasanku tentang seni api sejati Qianlan dengan kesempatan untuk masuk dan memilih sesuatu terlebih dahulu? Bab 923, mendapatkan darah roh sejati. Menurut aturan Paviliun Tianji, mereka yang memiliki peringkat poin prestasi lebih tinggi mempunyai hak seleksi prioritas. Jika dia ingin merebut darah roh sejati, dia hanya bisa menggunakan cara terakhir ini, membujuk Jiang Fan. Jiang Fan berkedip. Wawasan tentang seni api sejati Qianlan. Mengapa murid ini membutuhkan itu? Murid ini bisa berkultivasi sendiri. Mata Peri Qianlan berkedut. Bajingan kecil, aku tahu bakatmu hebat, tapi kenapa kau pamer? Sambil mempertahankan senyum palsunya yang seperti rubah, dia berkata, kamu baru memahami level pengantar. Jika kau ingin berkultivasi secara mendalam, kau tetap membutuhkan wawasanku. Jiang Fan berkata, aku tidak membutuhkannya. Saya sudah mengolahnya hingga prestasi kecil, lihat. Ketika ia menempelkan kedua telapak tangannya lalu memisahkannya, muncullah sebuah teratai kecil berwarna merah darah. Itu identik dengan yang diwujudkan Luo Yingxuang. Bahkan alis Master Paviliun Tianji berkedut saat melihatnya. Kau sudah memurnikan masa api karma Asura itu. Secepat itu, Yang Mulia Yun Huo mendecak lidahnya berulang kali, Ini pasti tingkatan prestasi kecil, kan? Baru beberapa hari, mata aprikot Peri Qianlan melebar, dan dengan ekspresi seperti melihat hantu, dia tergagap. Kamu benar-benar mengolahnya hingga mencapai prestasi kecil. Nyonya tua ini butuh waktu beberapa tahun. Jiang Fan menggaruk kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Saya hanya mengolahnya dengan santai, dan berhasil. Senior Qianlan, kamu tidak akan tenang lagi, kan? Hati Dao Peri Qianlan sudah diambang kehancuran. Mendengar ini, dia segera menyadari bahwa Jiang Fan sengaja memprovokasinya, dan dengan marah berkata, binatang kecil. Apakah mencapai prestasi minor merupakan suatu hal yang besar? Jika kau punya nyali, mari kita bandingkan api dan lihat api siapa yang lebih kuat. Tiba-tiba, teratai di telapak tangan Jiang Fan tiba-tiba membesar, ukurannya membesar 10 kali lipat. Kekuatan yang dipancarkannya tampak lebih besar dari milik Peri Qianlan. Hal ini dikarenakan ia telah menyerap api karma Asura dari babi hutan. Peri Qianlan tidak memiliki sekelompok suster anjing yang membantunya menemukan Asura Karmic Fire. Api merah menyinari wajah Peri Qianlan yang tertegun, membuatnya memerah sesaat. Setelah sekian lama, dia akhirnya pulih. Sambil menggigit bibir merahnya erat-erat, dia gemetar. Ini adalah seni api sejati Qianlan yang membuat wanita tua ini mempertaruhkan nyawanya. Namun kamu mengolahnya lebih baik dariku. Yun Tianzu, kendalikan dia. Cepat kendalikan dia. Dia sengaja membuatku marah. Master Paviliun Tianji menggosok hidungnya. Hal ini cukup menurunkan moral. Jiang Fan, pergilah dan pilih barang-barangmu. Jangan membuat senior Qianlan marah lagi. Jiang Fan menangkupkan kedua tangannya dan berkata, baik, Master Paviliun. Senior Qianlan, saya permisi dulu. Aku akan menukarkannya dengan sebotol darah roh sejati sekarang juga. Sambil berkata demikian dia tersenyum setengah dan segera berlari pergi. Dia tidak perlu menebak. Dia tahu Peri Qianlan sedang mencoba menipunya agar keluar dari pertukaran prioritas, khususnya untuk sebotol darah roh sejati, yang memiliki nilai tertinggi. Peri Qianlan yang sudah murka, meledak amarahnya saat mendengar ini. Yun Tianzu, lihatlah muridmu. Dia melakukan ini dengan sengaja. Kamu harus mengendalikannya.
Master Pavilion Tianji terkekeh canggung, bagaimana aku bisa mengendalikannya? Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Peri Qianlan benar-benar menjadi gila karena kejenakaan Jiang Fan. Jika kau tidak mau mengendalikannya, akulah yang akan mengendalikannya. Yang Mulia Yun Huo berdeham dan berkata, Saudari junior, tenangkan amarahmu. Dia adalah murid Pavilion Tianji. Kamu tidak punya wewenang atasnya. Mungkin ketika kamu menjadi istri Master Pavilion, kamu mungkin bisa mengendalikannya. Peri Qianlan melotot ke arahnya, dan saat dia melihat ke arah sosok Jiang Fan yang menjauh di gudang harta karun, api tampak menyembur keluar dari mata aprikotnya. Bajingan kecil, nyonya tua ini pasti akan punya hari di mana aku bisa mengendalikanmu. Di dalam gudang harta karun, Jiang Fan mula-mula menukarkannya dengan sebotol darah roh sejati, lalu menukarnya dengan seluruh jimat giok serangan jiwa baru dan panah jimat. 3 anak panah jimat es. 10 jimat giok serangan jiwa yang baru lahir. Jiang Fan tidak mengambil barang-barang yang tersisa. Baik itu sumber daya bagi para murid yang berangkat maupun sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun kembali sekte setelah mencapai negara besar Taichang, sumber daya yang sangat besar diperlukan. Dia hanya perlu memilih apa yang benar-benar berguna baginya. Selanjutnya dia datang ke tim Treasure Vault. Terakhir kali ia hanya menukarkan 2 jubah brokat cerah. Kali ini, ia menukarkan ke 5 potong sisanya sekaligus. Setelah menyelesaikan ini, dia akhirnya meninggalkan gudang harta karun. Saat dia keluar, Peri Qianlan berdiri dengan kedua lengan disilangkan, wajahnya dingin, menghentakkan kaki kecilnya ke tanah. Dia tampak sangat marah. Jiang Fan tersenyum. Dia mengambil darah roh sejati dan memisahkan setengahnya untuk disimpan sendiri. Dilihat dari pengalamannya mengolah gajah ilahi, setengah botol darah roh sejati cukup untuk 10 putaran kultivasi. Itu sepenuhnya cukup. Dia melemparkan sisa setengahnya ke Peri Qianlan. Kebahagiaan melintas di wajahnya, dan saat dia hendak menangkapnya, Jiang Fan mengubah arahnya dan melemparkannya ke Yang Mulia Yun Huo. Meskipun dia tetap memberikannya kepada mereka, hal ini tidak diragukan lagi menyebabkan emosi Peri Qianlan kembali meledak secara eksponensial. Si kecil, baiklah, kau sengaja membuatku marah, ya. Saat kita sampai di negara bagian Taichang Agung, nyonya tua ini akan menunjukkan kepadamu bagaimana aku akan menghadapimu. Aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa mengendalikanmu. Dia menggertakkan giginya dengan keras. Yang Mulia Yun Huo memegang darah roh sejati dengan rasa terkejut dan gembira. Ini sudah cukup untuk digunakan oleh dia dan saudari juniornya. Segera setelah itu, dia tampak malu. Jiang Fan, kau tak hanya menyelamatkan kami, tapi berkatmu, kami juga mencicipi anggur jiwa. Dan sekarang kau telah memberi kami setengah botol darah roh sejati. Apakah ada yang Anda butuhkan yang dapat kami lakukan untuk Anda? Mata Jiang Fan berbinar, dan dia berkata tanpa ragu. Bisakah junior ini meminta kedua senior untuk tinggal di benua ini selama beberapa hari lagi? Dalam beberapa hari, akan ada acara di mana aku membutuhkan kalian berdua untuk menjaga benteng. Jika 2 ahli jiwa baru lahir 2 bukaan hadir, bahkan jika Kaisar Iblis Changqiong punya nyali, dia tidak akan berani mengganggu selir Yunxia dan pesona laut. Mengalami kesengsaraan. Selain itu, mereka dapat menyelamatkan kedua wanita itu jika ada bahaya. Mendengar ini, Yang Mulia Yun Huo dan Peri Qianlan bertukar pandang, keduanya menunjukkan sedikit kesulitan di mata mereka. Jiang Fan, aku tidak menargetkanmu, tapi aku khawatir akan sangat sulit bagi kita untuk tinggal beberapa hari lagi. Peri Qianlan angkat bicara. Meskipun dia marah pada Jiang Fan, jauh di lubuk hatinya dia sangat berterima kasih padanya. Demikianlah dia datang sendiri untuk menjelaskannya. Munculnya pilar hitam penghubung langit menyebabkan jalan kuno menuju langit menanjak muncul di atas negara bagian Taichang Agung kita. Beberapa orang melihat berbagai pemandangan spektakuler di ujung jalan kuno, sebanding dengan legenda. Sekarang, semua sekte ilahi agung sedang mengepalkan tangan mereka dan bersiap untuk jalan kuno menuju surga. Kami berdua telah meninggalkan sekte pemuja api selama berhari-hari di masa kritis ini, yang telah membuat sekte ini sangat tidak senang. Saya khawatir kita tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Jalan kuno menuju surga mendaki. Dipicu oleh pilar hitam penghubung surga lagi.
Kalau di total, ini sudah menjadi anomali ketiga yang dipicu oleh pilar hitam penghubung langit yang diketahui Jiang Fan. Transmisi mimpi Liu Qingxian adalah yang kedua. Kristal hitam di lapisan ke-9. Jalan kuno menuju surga yang menanjak. Pilar hitam yang menghubungkan surga menjadi semakin misterius. Mengapa kemunculannya menarik begitu banyak anomali? Sambil menggelengkan kepalanya, dia menarik kembali pikirannya dan menunjukkan ekspresi penyesalan. Kalau begitu aku tidak akan mempersulit kedua senior itu. Saya akan meminta sesuatu yang lain sebagai gantinya. Dia mengeluarkan cincin putih pucat yang tak terukur itu. Sejak terakhir kali ia menggunakannya, sisa energi terakhir di dalamnya telah terkuras habis, membuatnya menjadi putih lagi. Hanya kekuatan jiwa baru lahir dari seorang kultivator manusia yang dapat mengisinya kembali. Barang itu terlalu berharga, jadi dia selalu ragu untuk meminta bantuan orang lain. Karena mereka berdua adalah kakak senior dan kakak senior dari Master Pavilion Tianji, mereka tentu saja dapat dipercaya. Junior ini ingin meminta kalian berdua untuk membantu mengisi kembali energi di dalam cincin ini. Peri Qianlan langsung mengenalinya dan berseru, bukankah itu cincin yang tak terukur? Dan itu adalah salah satu cincin kembar Yin dan Yang yang lengkap. Bagaimana kamu mendapatkannya? Kedua matanya mulai memerah. Ini adalah harta karun ajaib pendamping Dao yang digunakan oleh seorang kultivator tahap jiwa baru lahir akhir, sebuah alat roh tingkat menengah dengan kekuatan luar biasa. Namun itu didapatkan oleh seorang junior seperti Jiang Fan. Jiang Fan terbatuk kering dan berkata, lebih baik aku tidak mengatakannya. Jangan sampai kamu terlalu marah sampai tidak bisa tidur. Bab 924, Wu Manyu mendirikan kios. Peri Qianlan membentak, bicaralah. Apakah aku kurang mampu mengendalikan diri? Jiang Fan berkata, baiklah, aku menemukannya di dasar tebing ketika aku berada di alam pendirian fondasi. Diperoleh di alam pendirian yayasan. Dan baru saja ditemukan. Kisah klise tentang jatuh dari tebing dan menemukan harta karun yang tak tertandingi, padahal itu benar-benar terjadi pada seseorang yang dekat dengannya, bahkan lebih tak tertahankan daripada membunuhnya. Peri Qianlan mengepalkan tangannya dan memukul dadanya dengan keras untuk menghilangkan rasa tidak nyaman di hatinya. Dasar bajingan kecil yang beruntung. Dia menggertakkan giginya dan berkata, berikan padaku. Saya akan membantumu mengisinya. Jiang Fan menyerahkan cincin itu padanya, dan dia segera mengaktifkan kekuatan jiwa baru lahir dari jiwa baru lahir dua bukaan miliknya. Cincin pucat itu dengan cepat berubah menjadi hijau di depan mata mereka. Tak lama kemudian, warnanya berubah menjadi hijau tua. Warnanya jauh lebih hijau dibandingkan saat pertama kali ia mendapatkannya. Pada saat ini, Peri Qianlan melepaskan tangannya, wajahnya sedikit pucat. Dia tampak seolah-olah kekuatan jiwa barunya telah dikeluarkan secara berlebihan. Giliranku. Yang Mulia Yun Huo mengambilnya dan terus memberikan kekuatan. Warna hijau tua akhirnya berubah menjadi hijau tinta sebelum berhenti. Akan tetapi, ini bukanlah batas kemampuan cincin itu, melainkan bahwa kekuatan jiwa baru milik Yang Mulia Yun Huo juga telah terkuras. Bibir Peri Qianlan sedikit pucat, dan dia tampak terkejut, berapa banyak energi yang dapat diserap cincin ini, tepatnya. Mengapa saya merasa apa yang kita berdua infuskan kurang dari 1/10 kapasitasnya? Jiang Fan juga cukup terkejut. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, item ini bisa digunakan sebagai harta karun live bound oleh sepasang jiwa Naschen tahap akhir Dao Companion S. Tentu saja tidak akan terisi hanya oleh dua Tu Aperture Naschen Soul. Tetap saja, memiliki energi sebanyak ini sudah sangat memuaskan. Terima kasih, dua senior. Peri Qianlan memutar matanya ke arah Jiang Fan dan menarik sesuatu dari dadanya, lalu melemparkannya ke arahnya. Jika kamu tidak menggangguku sekali saja, aku akan berterima kasih. Kakak senior, ayo pergi. Yang Mulia Yun Huo menangkupkan kedua tangannya ke arah Master Pavilion Tianji dan berkata, saya menantikan Pavilion Tianji pindah ke negara bagian Taichang Agung. Selamat tinggal. Master Pavilion Tianji memperhatikan mereka pergi. Sementara itu, Jiang Fan memegang benda yang dilempar Peri Qianlan, dan membuka telapak tangannya untuk melihatnya. Itu adalah liontin giok yang diukir dengan namanya. Master Pavilion Tianji tersenyum tipis dan berkata,
Dengan Liontin Giok ini, saat kau tiba di negara bagian Taichang Agung, kau bisa pergi ke Sekte Pemujaan Api untuk menemukannya. Sepertinya kakak seniorku sangat menyukaimu. Dia biasanya tidak suka ikut campur dalam masalah orang lain. Mendengar itu adalah barang bagus, Jiang Fan segera menyimpannya sambil tersenyum, tidak sia-sia aku memanggilmu istri Master Pavilion. Ekspresi Master Pavilion Tianji mengeras, dan dia berkata dengan kesal, apakah kamu masih menggodaku sekarang? Dia berhenti sejenak. Dia bertanya, Anda baru saja meminta kakak senior dan kakak senior saya untuk tinggal, untuk membantu menjaga benteng. Apakah Anda mengalami masalah? Jiang Fan berpikir sejenak. Dia menangkupkan kedua tangannya dengan hormat dan berkata dengan getir, murid ini telah meminta bantuan kepada dua orang, tetapi belum berhasil. Hari ini, aku hanya bisa bertanya pada Master Pavilion. Ini adalah pertama kalinya Master Pavilion Tianji melihat Jiang Fan memohon seperti ini. Maka dia pun menjadi serius, bicaralah. Saya akan memperlakukan masalah Anda seperti masalah saya sendiri. Jiang Fan berkata dengan jujur, Permaisuri Yunxia dan Raja Iblis Pesona Laut akan mengalami kesengsaraan dan menerobos ke alam Kaisar Iblis. Saya ingin meminta Master Pavilion untuk menjadi pelindung mereka. Sang Master Pavilion Tianji merenung. Dia menatap Jiang Fan dengan curiga, melindungi Rasiao. Membiarkan mereka mendapatkan dua Kaisar Iblis lagi. Aku tidak perlu memberitahumu konsekuensinya, kan? Kaisar Iblis Changqiong sudah ambisius dan suka berperang. Jika mereka mendapatkan dua Kaisar Iblis lagi, bagaimana itu bisa ditoleransi? Dia mungkin akan segera memimpin pasukannya ke selatan. Beri aku alasan untuk melindungi mereka, katanya sambil mengerutkan kening. Jiang Fan bukanlah orang yang tidak menyadari betapa seriusnya segala sesuatu, jadi mengapa dia mengajukan permintaan yang tidak masuk akal seperti itu? Pada titik ini, Jiang Fan tidak bisa lagi menyembunyikannya. Dia berkata dengan agak canggung, aku tidak takut. Master Pavilion tertawa. Permaisuri Yunxia adalah wanitaku. Wah! Mata Master Pavilion Tianji melebar sedikit demi sedikit, dan mulutnya sedikit menganga. Dia tidak pernah sebingung ini bahkan saat dia bertemu Raja Asura Ayu di dunia bawah tanah. Pada saat ini, kata-kata Jiang Fan mengejutkannya, seolah-olah guntur menggelegar dalam pikirannya. Selir Yunxia, bukankah dia adalah selir yang paling dicintai Kaisar Iblis Changqiong di antara 36 selirnya? Dia dikenal karena kecantikannya yang abadi. Bagaimana dia bisa ditarik oleh Jiang Fan? Kamu, Master Pavilion Tianji bergoyang, sangat terguncang. Kamu sungguh hebat. Kau berani menyentuh wanita Kaisar Iblis, dan kau berhasil. Jiang Fan tampak malu dan berkata, Kaisar Iblis itu sendiri yang menyebabkan semua ini. Dia tidak memenangkan hati selir Yunxia. Kemudian, dia juga memaksa selir Yunxia untuk membunuhku, ditambah. Master Pavilion Tianji melambaikan tangannya untuk menghentikannya, jangan bicara lagi. Aku tidak ingin mendengar tentang perbuatanmu yang mulia. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kilatan terang perlahan muncul di matanya. Awalnya, saya khawatir setelah Pavilion Tianji pindah, Kaisar Iblis Changqiong akan mengincar wilayah ras manusia. Namun, sekarang adalah saatnya untuk menghilangkan ancaman besar ini untuk selamanya. Jika salah satu dari mereka berhasil menjadi Kaisar Iblis, dengan tindakan Kaisar Iblis Changqiong selama bertahun-tahun, aku khawatir seluruh ras Yao akan membelot ke Kaisar Iblis yang baru, dan dia akan kehilangan kekuasaannya atas ras Yao. Ngomong-ngomong soal itu, apakah akan pergi atau tidak, sudah jelas dengan sendirinya. Ini adalah kesempatan bagus. Bahkan jika Jiang Fan tidak mengajaknya, dia tetap akan pergi. Kapan? Jiang Fan menghitung dengan jarinya, kesengsaraan akan terjadi dalam 2 hari. Pada saat itu juga akan menjadi hari ketika Kaisar Iblis memaksa seorang gadis ras Yao untuk menikah dengannya. Master Pavilion Tianji menggosok-gosokkan kedua tangannya dan tertawa. Haha, Kaisar Iblis sebelumnya memulai perang, yang menyebabkan banyak korban di antara umat manusia kita. Tidak sopan jika tidak membalas. Pada hari pernikahannya, bagaimana mungkin aku tidak memberikan hadiah? Kamu bersiap dengan baik. Dalam 2 hari, kita akan mengunjungi istana Kaisar Iblis. Hati Jiang Fan menjadi tenang. Jika dia sendirian melawan Kaisar Iblis,
itu akan sangat sulit, dan dia mungkin tidak akan mampu melindungi kedua wanita itu, dan dia sendiri akan terjerat sangat dalam. Sekarang dengan bantuan Master Pavilion Tianji, kepercayaan dirinya meningkat pesat. Namun, dia juga harus segera memperkuat kekuatannya sendiri. Karena pada saat itu sudah tidak dapat dielakkan lagi akan terjadinya pertempuran yang dahsyat. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Master Pavilion, Jiang Fan bersiap mencari tempat untuk menyendiri selama sehari. Setelah perjalanan ke dunia bawah tanah ini, kultivasinya di lapisan ke-9 formasi inti sekarang stabil. Selanjutnya, ia dapat berusaha untuk menerobos ke kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti. Dan sumber daya yang dibutuhkan, telah dia persiapkan. Daging kerang milenium. Dia tidak pernah mau menggunakan benda ini, karena merasa akan sedikit mubazir jika menggunakannya pada tahap awal pembentukan inti. Dan tahap antara lapisan ke-9 pembentukan inti dan kesempurnaan adalah yang paling sulit untuk dilewati. Kalau tidak, di antara 9 sekte dan Pavilion Tianji, tidak akan banyak yang berada di lapisan ke-9 pembentukan inti, tetapi hanya segelintir yang berada di kesempurnaan. Daging kerang paling cocok untuk saat ini. Akan tetapi, tepat saat dia hendak menuju ke aula besar kultivasi, dia mendapati Wu Manyu tengah berjongkok di alun-alun sambil berjualan barang. Ada banyak murid seperti dia. Pavilion Tianji hendak bubar, dan banyak murid mencari peluang baru. Menjual harta benda dan menukarnya dengan apa yang mereka butuhkan adalah hal yang wajar. Jiang Fan menghampiri Wu Manyu dan mendapati bahwa di kiosnya, bahkan ada beberapa abu yang dikeruk dari dinding. Seberapa teliti wanita ini menjelajahi ruang rahasia itu. Bahkan abu dinding pun dikikis. Yang lain berjualan barang. Apakah kamu berjualan barang rongsokan di sini? Jiang Fan berkata dengan kesal. Wu Manyu mendongak dan melihat bahwa itu adalah Jiang Fan. Kekesalannya mendalam, dan dia berkata dengan sinis, "Ya, apa yang bisa saya lakukan? Setelah menjalankan misi dengan seseorang, harta saya habis, tetapi semua poin prestasi diberikan kepada pihak lain. Jika aku tidak menjual barang rongsokan, aku akan kelaparan." Jiang Fan tersenyum canggung. Semua orang telah menderita kerugian besar terakhir kali. Namun, Jiang Fan memiliki 10.000 poin prestasi sebagai kompensasi, yang menutupi kerugiannya. Ahem, kenapa kamu tidak jual saja harta karunmu? Aku akan mendukung bisnismu. Aku masih punya 1 biji teratai darah hati naga yang tersisa. Aku akan memberikannya padamu. Mata Wu Manyu berbinar, dan dia langsung bersikap ramah. Oh, adikku Jiang benar-benar peduli padaku. Dia segera mengeluarkan beberapa barang yang tidak berharga dan meletakkannya di depan Jiang Fan. Ini semua adalah harta karun tingkat atas. Pilih mana saja yang kau suka. Urat-urat dahi Jiang Fan berdenyut. Apakah ini penipuan terhadap seorang kenalan? Dia meliriknya sekilas. Semuanya adalah sampah, termasuk lukisan compang camping yang dimakan cacing. Bagaimana mungkin dia punya nyali untuk mengungkapkan hal ini? Siapa yang tahu? Kristal jiwa hantu di dadanya bergetar sedikit. Wanita ini benar-benar berani. Beraninya dia mengambil lukisan ini. Yang terlukis di atasnya adalah petapa kuno yang kejam yang pernah menekan makhluk neraka yang menyerbu tanah tengah. Bab 925, Bulan Mulia. Apa? Ekspresi Jiang Fan berubah. Orang bijak kuno benua. Dia segera meraih lukisan yang compang camping itu dan membukanya. Dia terlalu penasaran seperti apa rupa orang bijak kuno itu. Namun sekali melihatnya, dia sangat kecewa. Bagian kepala lukisan itu entah kenapa kabur, seolah-olah telah direndam dalam air setelah dicat. Dia hanya bisa samar-samar melihat bagian wajah tersebut, tetapi tidak bisa melihatnya dengan jelas sama sekali. Bahkan kontur pipinya tidak jelas. Bahkan hantu pun tidak bisa memahaminya, kan? Gumam Jiang Fan. Belum lama dia berbicara. Pelukis hati melompat ketakutan. Hei, apa kau mencoba mati? Beraninya kau mengkritik potret seorang bijak kuno. Jika kau ingin mati, jangan menyeretku bersamamu. Hati Jiang Fan menegang. Dia segera ingat bahwa dia pernah hanya menggerutu atas nama Kaisar Setan Matahari Agung. Beberapa hari kemudian, dia hampir tersambar petir saat berjalan di jalan. Dia cepat-cepat menangkupkan kedua tangannya dan berdoa ke langit. Tidak bermaksud menyinggung, semoga keberuntungan melimpah.
Karena tidak mendeteksi sesuatu yang aneh, dia melihat kembali lukisan di hadapannya. Meskipun wajahnya kabur, bagian lainnya masih terpelihara. Orang bijak kuno ini adalah seorang wanita yang mengenakan gaun panjang berwarna cian muda, dengan aura abadi dan halus. Sosoknya tinggi dan ramping, dengan kesan rapuh yang halus, seperti pohon willow di tepi sungai yang bergoyang oleh angin sepoi-sepoi. Dia berdiri dengan tenang, kedua tangannya digenggam lembut di depan perut bagian bawahnya, sikapnya berwibawa dan tenang. Tidak ada cara untuk menghubungkannya dengan kekejaman yang dibicarakan oleh Heart Painter. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya selalu merasa deja vu. Jiang Fan meneliti gulungan itu sambil mengelus dagunya sambil berpikir. Rasanya aku pernah melihat orang seperti ini sebelumnya, tapi aku tidak ingat siapa orangnya. Anda, pelukis hati cemberut, apa yang kamu pikirkan? Kau benar-benar bisa bertemu dengan seorang sage kuno. 9 orang bijak kuno di dataran tengah kalian bagaikan rahasia surgawi, mereka tak akan pernah mengungkapkan diri mereka kepada orang lain. Jiang Fan bingung, lalu dari mana datangnya perasaan deja vu ini? Pelukis hati berkata, orang bijak kuno adalah manifestasi dari semua makhluk. Wajar bagi Anda untuk merasakan deja vu. Benarkah begitu? Jiang Fan mengangguk. Saat dia terus memeriksanya, dia tiba-tiba menemukan sesuatu, memegang gulungan itu dan menatapnya dengan saksama. Dia terkejut ketika menemukannya di sudut gulungan itu. Ada seekor ayam jantan 5 warna yang sedang mematuk cacing-cacing di tanah. Jiang Fan menyentuh bulu ayam di dadanya, ekspresinya agak bingung. Dia teringat pada makam Great Sage Earth Phoenix di kaki Gunung Spirit Beast Sect. Di atas plakat kayu, tertulis dengan santai makam Phoenix kecil. Mungkinkah ayam jantan besar dalam lukisan itu adalah burung Phoenix bumi bijak agung dari masa itu? Dan orang yang mendirikan monumen itu adalah seorang bijak kuno. Mungkinkah alasan mengapa ia diingat oleh seorang bijak kuno, dan bahkan tersambar petir, ada hubungannya dengan penggalian makam bijak agung Earth Phoenix? Semoga Tuhan menolongnya. Sekte Gerakan Ilahi menggali kuburan. Dia hanya memanfaatkan limbah, menemukan bulu ayam dari Great Sage Earth Phoenix di tumpukan tanah, itu saja. Begitu pikiran itu muncul, bulu ayam di dada Jiang Fan tiba-tiba terasa panas membara. Untungnya, kultivasinya sekarang jauh lebih besar dari sebelumnya, jadi tidak lagi membakarnya. Baiklah, baiklah, aku tidak bilang kau tidak berguna. Jiang Fan terdiam. Akan tetapi, jika dilihat dari reaksi bulu ayam itu, tidak diragukan lagi bahwa bulu itu adalah bulu ayam yang ada di dalam lukisan. Seorang bijak kuno yang memelihara ayam. Mulai sekarang, aku akan memberi perhatian ekstra pada wanita manapun yang memelihara ayam. Menyingkirkan gulungan itu, Jiang Fan dengan santai melemparkannya kembali, sambil berkata, lukisan itu sekilas terlihat tua, tapi tidak bernilai banyak, saya sarankan Anda menyimpannya sendiri. Wu Manyu memutar matanya, dengan enggan menarik keluar batu roh yang pecah seukuran kuku dari dadanya. Mengandung ki spiritual yang kaya. Itu adalah batu kristal, tapi bukan batu kristal biasa. Sebuah pecahan batu kristal kelas atas, sebagai ganti 1 biji teratai darah jantung naga darimu. Batu kristal bermutu tinggi. Jiang Fan menunjukkan ekspresi penasaran yang langka, ini pertama kalinya aku melihatnya. Wu Manyu mendengus, tentu saja. Batu kristal bermutu tinggi merupakan barang yang sangat dicari di negara bagian Taichang, dengan permintaan yang jauh melebihi pasokan. Kudengar wakil master menara Gu dari Jiangsan Yipin Lou membayar mahal untuk membeli batu kristal kelas atas milik master pavilion Tianji kita. Meskipun ini hanya sepotong kecil, pasti akan ada orang yang berebut untuk mendapatkannya. Oh, apakah batu kristal bermutu tinggi begitu populer? Dia tiba-tiba teringat bahwa dia memiliki ratusan ribu token kristal, yang belum dia tukarkan dengan batu kristal di pavilion Tianji. Bisakah kelas rendah ini batu kristal dapat dikondensasikan menjadi batu kristal bermutu tinggi melalui kuali sungai pegunungan? Hei, kamu mau atau tidak? Kalau tidak, aku akan menjualnya ke orang lain. Aku menginginkannya. Jiang Fan menyerahkan benih teratai darah jantung naga padanya. Wu Manyu terkikik, segera menyembunyikan benih teratai darah jantung naga jauh di dalam dadanya. Setelah memeriksa barang-barang lainnya dan memastikan semuanya adalah sampah, Jiang Fan berdiri untuk pamit.
Sebelum pergi, dia tiba-tiba teringat sesuatu lagi. Ngomong-ngomong, kamu mau tinggal atau pergi? Melihat Wu Manyu yang tengah membersihkan kiosnya, Jiang Fan secara kasar menebak niatnya. Karena dunia bawah tanah tidak dapat lagi dibuka, paviliun Tianji kehilangan nilainya baginya. Mengingat sifatnya yang tentara bayaran, dia mungkin tidak akan menemani paviliun Tianji untuk memulai hidup baru di negara bagian Taichang Agung. Apa, kamu tidak sanggup berpisah denganku? Kalau begitu, mohon padaku. Mohon padaku, dan aku akan tinggal. Wu Manyu melemparkan pandangan menawan sambil terkekeh. Jiang Fan memutar matanya dan berbalik untuk pergi. Melihat punggungnya yang menjauh, senyum Wu Manyu perlahan memudar, mata kristalnya meredup. Dia mendesah pelan karena kecewa. Tidak ada perjamuan yang tidak berakhir. Selamat tinggal untuk saat ini. Jiang Fan. Tidak lama setelahnya, kiosnya masih ada di sana. Namun orang itu telah tiada. Jiang Fan telah tiba di aula kultivasi. Dia memilih kamar rahasia, mengeluarkan daging kerang 1000 tahun, dan mulai menyerang menuju kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti. Dia tidak tahu. Chen Xiling, dalam gaun panjang bercorak tinta lukis, juga diam-diam mengikuti, tiba di depan kamar rahasianya. Penampilannya masih tetap cantik dan halus seperti sebelumnya. Hanya saja temperamennya agak berbeda dari dirinya yang biasanya segar dan bersemangat, memperlihatkan sedikit kesan bangsawan tinggi dan dingin. Yang lebih berbeda lagi adalah itu. Pupil di matanya yang seputih salju tidak lagi berwarna coklat biasa. Sebaliknya, warnanya adalah warna cahaya bulan yang redup. Seperti 2 bulan kecil. Dalam benaknya, suara cemas Chen Xiling datang. Yang mulia bulan, apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak diizinkan menyakitinya. Ternyata Moon Venerable telah mengambil alih wasiatnya. Seiring dengan peningkatan kultivasi Chen Xiling, Yang Mulia Bulan juga menerima nutrisi, dan jiwanya berangsur-angsur menguat. Dia akhirnya mampu menekan jiwa Chen Xiling dan mengendalikan tubuhnya untuk sementara waktu. Jangan khawatir, dia selalu peduli padamu, kenapa aku harus menyakitinya? Hanya saja dia mengambil wilayah bulan milikku. Saya harus mengambilnya kembali. Meskipun alam bulan rusak, masih bisa digunakan sedikit. Chen Xiling akhirnya menghela napas lega, tetapi hatinya sangat sedih. Sejak pilar hitam penghubung surga itu muncul, Yang Mulia Bulan telah mendesaknya untuk segera pergi dan pergi ke istana bulan sebelumnya. Dia enggan pergi dan bahkan lebih takut untuk memberitahu Su Yuran dan Jiang Fan. Hingga hari ini, Moon Venerable tiba-tiba menekannya dan mengambil alih kendali tubuhnya. Biarkan saja dia menggunakan wilayah bulan. Lagi pula, aku tidak mengatakan ini, tapi kau mungkin tidak bisa mendapatkan kembali wilayah bulan darinya. Hati-hati, jangan sampai dia melihatmu dan melepaskanmu dari tubuhku. Saat itu, sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya. Suamiku sangat berkuasa. Moon Venerable tersenyum tipis, jarinya menelusuri matanya. Sepasang bulan yang menonjol itu kemudian menghilang dan berubah menjadi pupil biasa. Kalau begitu, kamu bisa menyerah. Kecuali dia mencapai alam jiwa baru lahir, dia tidak akan bisa mendeteksi keanehanku. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?